Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Fatia Asyifa dengan NIM 2305113939. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran guru dalam kasus bullying di sekolah. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Wila Sari Arien, MPD. Peran guru dalam kasus bullying di sekolah. Bullying akhir-akhir ini sangat sering terjadi, terutama di kalangan anak sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang tujuan dan fungsinya sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya, sekolah yang seharusnya menjadi ajang pengembangan diri bagi siswa malah menjadi suatu mimpi buruk bagi sebagian dari mereka. Hal ini dikarenakan adanya hukum rimba yang masih diterapkan oleh beberapa siswa, yaitu siapa yang kuat dialah yang memiliki kuasa. Hukum rimba ini memang sudah ada sejak lama, sehingga sangat sulit dihilangkan. Hal ini menjadi pemicu awalnya terjadi kasus bullying, di mana siswa yang merasa dirinya memiliki kuasa akan menindas siswa yang lemah. Arti bullying sendiri adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban pun tidak mampu membela dirinya atau mempertahankan dirinya karena lemah fisik atau mental. Sebenarnya arti bullying itu sendiri memiliki makna yang luas, mencakup berbagai hal, bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang menyakiti orang lain sehingga korban akan merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Adanya tindak bullying di sekolah dapat menyebabkan siswa menjadi merasa diasingkan ketika berada di lingkungan sekolah. Dan ketakutan inilah yang menjadi mimpi buruk bagi mereka setiap mereka membayangkan akan berangkat sekolah. Ketakutan ini pun akan mengganggu proses belajar dan juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bullying ini akan terus terjadi sampai menyerang psikologis maupun fisik, sehingga menimbulkan trauma bagi korban. Bullying ini pun memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama itu adalah bullying fisik. Bullying fisik ini adalah penyerangan terhadap fisik korban, bisa saja pelaku memukul, mencakar, menggigit, menjambak, atau tindak kekerasan lainnya sehingga korban merasakan sakit, bahkan bisa juga meninggalkan bekas di tubuh korban. Bullying jenis ini sudah termasuk bullying yang parah, karena pelaku berani menyakiti korban dengan tindak kekerasan sehingga korban merasakan sakit, bahkan meninggalkan bekas luka dan juga trauma di tubuh korban. Yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal merupakan penyerangan yang tidak terjadi dengan kekerasan, namun melalui ucapan yang sangat menyakitkan, seperti penghinaan, caci makian, kata-kata kasar, sehingga korban akan merasakan sakit hati, namun tak dapat membalas dikarenakan takut. Kekerasan verbal lainnya dapat berupa perampasan barang, pengancaman, fitnah, kritik kejam, dan pernyataan yang memiliki nada hasutan. Yang ketiga adalah bullying secara relasional. Bullying jenis ini dapat dilakukan dengan cara pemutusan hubungan sosial dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran agar korban juga dihindari oleh orang lain sehingga korban tidak memiliki teman. Yang keempat adalah cyberbullying,
yaitu tindakan yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung perilaku bermusuhan secara disengaja dan atau berulang oleh seorang individu atau kelompok yang dimaksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Bullying juga terjadi di antara beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, atau yang memiliki orang tua yang sering melakukan tindak kekerasan kepada anaknya, atau menghukum anaknya secara berlebihan, atau juga situasi keluarga yang penuh dengan stres, agresi, dan permusuhan. Anak-anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian mereka menirunya kepada teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan, maka anak akan belajar bahwa orang yang berkuasa diizinkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuatan seseorang. Dari sini anak akan mengembangkan perilaku bullying. Faktor yang kedua adalah faktor sekolah. Sekolah adalah media tempat berlangsungnya kegiatan proses pendidikan. Sekolah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang secara sistematis menyelenggarakan program pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan untuk membantu siswa mengembangkan potensi moral, spiritual, intelektual, emosional, dan sosialnya. Sekolah yang rawan bullying adalah sekolah yang minim pengawasan guru, terutama bagi siswa yang tinggal di kelas di belakang atau jauh dari pengawasan guru. Anak-anak yang menghabiskan banyak waktu di sekolah, sehingga perilaku bullying dapat disebabkan oleh kondisi sekolah. Yang ketiga adalah faktor teman sebaya. Pengaruh teman sebaya merupakan pengaruh yang cukup dominan terhadap tindakan bullying karena anak-anak akan menghabiskan waktu dengan teman sebayanya, mereka akan banyak menghabiskan waktu di sekolah. Maka dari itu, pengaruh teman sebaya bisa membuat anak melakukan tindakan bullying. Yang keempat adalah faktor media massa. Jika kita melihat di layar kaca, program-program non-edukasi sekarang ini merupakan tontonan yang kurang mendidik, malah dijadikan tuntunan dengan adegan-adegan kekerasan dalam sebuah sinetron-sinetron. Itu ditayangkan yang tidak terlalu mendidik merupakan tontonan yang sangat tidak mendidik, malah ditiru oleh anak-anak. Banyak sekali aksi bullying yang ditonjolkan dalam sebuah adegan tersebut, seperti menghasut seseorang, memboikot, mengancam, hingga tindakan kekerasan seperti memukul, menyambar, menampar, berkelahi, dan lain-lain. Dalam hal ini, anak-anak paling mudah dipengaruhi oleh adegan-adegan yang mereka lihat di televisi dan bahkan dengan mempraktekkannya ini termasuk dalam penyalahgunaan media sosial di kalangan anak-anak. Peran guru dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah. Guru yang berperan sebagai pendidik tidak hanya bertanggung jawab pada nilai akademis siswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk tingkah laku dan karakter siswa. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menasehati siswa yang melakukan tindak bullying dengan sabar dan jangan menyudutkan dengan pertanyaan yang interogatif. Menjaga harga diri siswa, perlakukan dengan penuh kasih sayang, serta menanyakan mengenai apa yang siswa tersebut bully dan mengapa dia membuli anak tersebut. Dan juga guru bisa melakukan seperti guru mengajak sang pelaku bullying untuk merasakan bagaimana perasaan jika kita sendiri itu dibully. Contohnya begini, ada suatu anak yang memang dibully secara fisiknya, seperti pada umumnya terjadi itu adalah fisik yang memiliki badan besar. Jika ada anak yang membuli seperti kayak, badannya besar ya begini, kita sebagai guru itu harus menyampaikan seperti ini. Jangan gitu ya, soalnya nanti kalau misalnya kita diejek kembali, bagaimana dengan perasaan kita? Kita sebagai guru merupakan orang tua siswa di sekolah, juga menjadi sebuah tempat aduan bagi mereka, tempat perlindungan bagi mereka jika mereka merasa terancam.
Maka apabila ada siswa yang menjadi korban bully, lindungilah dan rangkullah. Kalau bisa itu korban dengan pelaku itu mereka berbaikan dan tindakan bully tidak akan terjadi lagi di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.